Selamat datang di Garis Balap. Nah, itu kan dengan pencapaian-pencapaian seperti itu kan bisa apa ya? Bisa menjadi batu loncatan gitu loh buat ya bersaing di F1. Fakta yang menariknya adalah Enzo Fittipaldi ini adalah cucunya Emerson Fittipaldi. Tapi Emerson Fittipaldi ini memiliki seorang anak yang lebih muda daripada cucunya. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama gua Bagus. Dan gua Yogo. Wih, masih sempat ngerekaman ya kita. Yo, Mantap. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Lewis Hamilton yang berhasil memenangi balapan Eiffel Grand Prix. Lewis Hamilton. Dan enggak dengerin dulu. Bukan soal Lewis Hamilton ya, karena kenapa kita mengucapkan selamat ke Lewis Hamilton? Karena ya dia menyamai rekor Schumacher, Pak. Oh iyalah. Rekor kemenangannya Schumacher 91. 91 kemenangan. Iya, dan itu nggak dikit gitu loh. Iya. Bahkan ya even Schumacher aja juga ya meskipun nggak sampai 100 tapi itu rekor sepanjang masa di Formula 1, dan itu sebelum Lewis Hamilton ada pembalap yang melampaui rekor itu, bahkan Sebastian Vettel gitu loh. Vettel aja masih masih di bawah gitu ya kemenangannya Banget. Iya. Ya apalagi terlepas lagi itu ya penampilan di Ferrari begitu. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan. Ngomong-ngomong soal Ferrari, pembalap akademi mereka siapa? Mick Schumacher dan Callum Ilott ini ya latih ke sesi latihan ya, ikutin sesi latihan bebas pertama di Nürburgring. Tapi sayangnya tidak jadi karena cuaca di Nürburgring saat itu ya cuaca berkabut dan hujan. Jadi ya bukan debut mengendarai Formula 1 yang baik ya. Iya. Sangat disayangkan kalau Ilott dan si Mick Schumacher, dan juga Robert Schwarzman akan memulai debut free practice pertamanya di Abu Dhabi, meskipun cuma Abu Dhabi. Meskipun belum tahu nih tim apa gitu. Masih apa sih namanya, masih tanda tanya dia akan di tim mana dan masa depannya akan di tim mana. Oke, jadi menurut lu gimana nih prospeknya Callum Ilott, Mick Schumacher, dan siapa? Robert Schwarzman menurut lu ya, Wim? Entah itu di Formula 2 atau apakah mereka akan ke Formula 1? Sebenarnya sih kalau gue ngelihatnya, kalau buat Mick ya, ada kata kemarin dia bisa ikut latihan bebas atau free practice di GP Eiffel kemarin itu gak menutup kemungkinan sih dia buat mungkin musim depan ke Formula 1. Sebenarnya itu kan ajang free practice itu kan jadi ajang tolak ukur kan ya? Ya bisa dibilang gitulah. Kan? Meskipun sebenarnya nggak harus jadi tolak ukur juga sih. Lance Stroll ketika di tahun memulai debutnya di tahun 2017 dia tidak mengikuti free practice apa-apa gitu di tim Williams. Albon juga enggak. Jadi sebenarnya bukan tolak ukur ya kalau gue lihat ya, karena Alex Albon dan Lance Stroll pun aja nggak ngikutin free practice sama sekali sebelum mereka ke F1. Tapi kenapa? Kalau gue ngeliatnya sih dari itunya Callum Ilott ya. Callum Ilott kan sampai si tim Haas itu kan sampai sekarang mengaku belum berencana untuk merekrut Callum Ilott ya. Nah, kata si petingginya Haas itu di interview,
Lord Karena Gunther Steiner. nah ya di wawancara katanya Steiner ya. apa semua tergantung saya belum tahu, tapi semua tergantung dari free practice dia di GPFL nanti ini. Ya, tapi sayangnya itu tidak terjadi gitu kalau Milot bahkan belum apa ya seinci pun mengaspal belum loh kemarin tuh. Ya, ya. Ya, soalnya karena cuaca sih ya, karena cuaca Iya, juga. Terus dia kan not going di well. apa dari race controlnya juga ada apa instruksi semua pembalap di pit dulu, soalnya jalur itu Eiffel udah ketutup semua. Hmm, Ketutup, iya benar ketutup. benar benar benar. Dan kondisinya waktu itu juga bahaya sih ya. Heeh. Dan sebenarnya juga ya Nürburgring kan ya tahu sendiri Nürburgring kan di daerah bisa dibilang bukit ya, Bukit. bukit yang cukup tinggi kawasannya dan cukup rawan lah untuk terjadinya kabut Dan pada di saat hujan. di helikopter di sistem navigasinya helikopter medis nanti ini yang buat di GPFL itu yang di praktisnya itu di sistem navigasinya nggak sama sekali nggak kelihatan loh di Lamborghini. Iya, iya Makanya dan jadi jarak jarak apa ya? pandangnya jarak pandang di depan jadi nggak ini bagus, nggak begitu bagus ya. Bukan nggak bagus lagi, malah bisa dibilang ya nggak kelihatan sama Nggak sekali mungkin ya. nggak aman. Iya. Oke, jadi itu aja. Menurut lo, kalau gue sih ngelihatnya Mick Schumacher, Callum Ilott dan Robert Schwarzman ya secara keseluruhan. Mick sih, gue pengen Mick ke F1. Cuma Make untuk F. Callum, gue nggak yakin sih Callum sih. Gue belum yakin meskipun nanti pada akhir musim nanti, meskipun akhir musim nanti ia akan meraih super license point eh meraih super license point yang 40 kan untuk masuk F1 harus meraih super license 40 poin. Ya. Meskipun dia meraih itu ya gue sih nggak jujur sih gue kurang melihat kalau Islet bisa ke F1 musim depan karena ya nggak ada bahkan si Gunter Steiner aja bilang bahwa kalau Islet nggak masuk ke dalam daftarnya gitu loh. Iya, nggak masuk dalam daftarnya, betul. Nah, makanya itu gini jadi pertanyaan meskipun pada balapan di pada saat di Spa kemarin Gunter Steiner bilang kami membuka siapa saja pembalap manapun, rookie manapun untuk membalap untuk Haas. Nah, berarti itu terbuka untuk Callum Ilott. Tapi setelah pernyataan yang tadi gue bilang itu ya ternyata Callum Ilott tinggal masuk ke dalam daftarnya. Belum, Ini belum jadi masuk. belum mungkin ya, gue juga nggak tahu ya. Tapi ya paling mungkin sih ya kalau untuk Mick Schumacher kayak sih udah hampir 100% ke Alfa Romeo Ya, berbarengan sama Kimi. Kimi akan lanjut kayak katanya, tapi kita masih menunggu konfirmasinya lebih lanjut. ya. Untuk Haas nih, gue nggak yakin Gunter Steiner akan mempertahankan Callum Ilott ataupun sorry bukan Callum Ilott, akan mempertahankan Kevin Magnussen sama Roman Grosjean. Gus John Tahu ya. sendiri Roman Grosjean penampilannya kayak gitu. Grosjean udah habis menurut gue. Si Gus John sama Magnussen kan tahun ini udah habis ya itunya kontraknya. Gue lebih ke Grosjean. Gue kasihan sama Grosjean. Grosjean harus out kalau menurut gue sih. Out ya. Out, selesai. Tapi kalau Magnussen mungkin masih ada apa kesempatan mungkin kasih satu atau ya meskipun yang dalam beberapa tahun Magnussen, Grosjean ini penampilannya hancur banget, parah sih. Ya, Iya. di luar faktor mobil ya mereka hancur gitu, nggak Iya. meraih hasil yang memuaskan. Ya kemungkinan bukan nggak mungkin Schwarzman akan masuk, tapi ada rumor nih bahwa di luar Ferrari Driver Academy ya, Iya. ada pembalap Formula 2 Nikita Mazepin, dia katanya sudah tanda tangan kontrak dengan Haas, tapi sampai sampai sekarang konfirmasi kita nggak tahu. Ya jadi untuk tim Haas masih terbuka untuk siapa aja gitu loh. Tapi Emang. Pilot katanya belum masuk ke dalam listnya Gunter Steiner dan mungkin Gunter Steiner akan eh, merubah pendapatnya ketika Callum sama si Mick atau Robert akan mengikuti free practice gitu. Iya, bagus. Ya. Kalau menurut gue sih si Schwartzman ini juga cukup sih buat misalnya apa ya bersaing di F1. Sebenarnya seperti yang kita tahu kan
Di 2019 kan dia apa tuh menang di Formula 3 ya? Iya, Terus kan juara. di Formula 2 kan dia sekarang urutan ke 5 atau 6 ya? Lupa tuh gua tuh. Lima, lima, 5 lima. ya? 5 ya? Untuk saat ini lima, 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 lima. Nah, itu kan dengan pencapaian-pencapaian seperti itu kan bisa apa ya? Bisa menjadi batu loncatan gitu loh buat dia bersaing di F1. Bisa aja sih. Hmm. Dan Robert masih ada kemungkinan untuk meraih gelar juara Formula 2 musim ini. Masih ada mungkin. At least sih kalau menurut gue Schwartzman butuh peringkat 4 aja dah. 4 5 menurut 5 udah cukup lah untuk 5 cukup. membawa dia ke Formula 2. Nah, Karena 5 udah cukup. enggak karena perolehan super license poin yang ia raih udah cukup. Cukup ya. Di peringkat 5 itu sekitar 10 apa ya? Dan dia juara Formula 2 musim lalu. Sorry, juara Formula Formula 3 3, musim Formula 3. lalu. Iya. Hmm. Dan itu dia juara Formula 3 tuh sekitar dapat 30 poin apa 25 poin gitu loh. Dan di tahun 2018 di Formula 3 Eropa dia juga nggak jelek. Top 6 apa top 5 gitu loh. Top 6 Cukup. kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kalau secara kalkulasi kalian boleh hitung sendiri. Menurut gue peringkat 4 atau peringkat 5 mah udah cukup lah Schwartzman. Cukup ya. Apalagi kalau Pilot cukup banget. Kalau untuk posisinya saat ini sih cukup banget. Iya, cukup kalau Milet. Make apa lagi? Make apa lagi? Komik kan memang udah apa ya? Kayaknya udah tinggal mulus aja gitu ya ke F1 kan. Mick mau juara pun mau nggak juara pun peringkat 3, peringkat 4 aja deh itu udah udah jamin lah si Mick mah. Amin ya. Kayak tinggal 10-20% lagi akan ke F1 dia. Heeh. Dan gue berharap Mick akan juara sih. Ini Iya. prediksi gue awal musim Mick akan juara. Dan dia mimpin klasemen dan semoga itu terjadi. Biar prediksi gue tepat. Oh ya, terus juga Gitu. si apa kalau Milet ini kan sekarang posisinya dia di posisi kedua ya. Kalau Milet ini. Iya benar. Benar benar benar. Kedua, ya betul. Nah, cuman sayangnya nih di Formula 2 tahun kemarin nih dia apa ya kayak urutannya tuh urut ambles ya di urutan ke berapa 13 ya. Eh, Ya, maaf, itu maaf, maaf, maaf. 11, 11, 11. itu musim musim pertamanya iya di apa musim full season pertamanya di Formula 2 Iya, dan gak jelek kok dan juga dia waktu itu di timnya hancur Sauber Junior Team dan Sauber Sauber. Junior Team Sharus namanya. Heeh. Nah, tapi kalau kayaknya nggak kita ngebahas Ferrari Driver Academy tapi kita bahas cuma Mick Schwartzman sama siapa Islet. Rasanya nggak Islet. adil deh. Kita bahas yang lain deh. Iya, iya betul, Alex betul. Armstrong. Bisa Armstrong nggak ya. mereka? Bisa nggak mereka Am- dapat tempat paling nggak jajal di free practice gitu Armstrong ya. sama Giuliano Alesi. Kalau Armstrong, Armstrong masih agak walaupun sebenarnya at least bisa sih dia di jajal free Merap- practice gitu. Hmm. Meskipun sekarang belum ada tanda-tanda dia akan menjajal free practice di Formula 1 karena Ya penampilannya urutannya musim kan ini udah di urutan Formula 2 keberapa, Pak? iya nggak konsisten parah kan setelah dia di Austria itu Iya. hancur sampah. Iya. 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 Heeh. Padahal di Tapi 2019 udah mantap loh. 2019 runner kan up. ya karena Formula 3 sama Toyota ya. Toyota ya. Yes. Ya. Toyota Racing Series. Nah, Ya, dan itu juga runner up bersama tim apa, Pak? Prema. Prema, Prema. dia udah Ya. udah kenal Prema lama masalahnya, Pak, dari tahun 2017 di Formula 4, 2018 Formula 3 Eropa sama tim Prema, 2019 Formula 3 sama tim Prema. Sekarang pisah sama Prema bersama ERT Ya, yang dia tahu nih tim apa, ini tim bagus, tapi secara adaptasi lingkungan dengan tim baru kan itu yang belum didapat belum. sama Armstrong. Heeh.
Padahal Dan di Prema settingan udah lumayan, ya, maksudnya udah bagus kan ya di Prema itu. i- iya, tapi kan sayangnya masih ada mix sama Swordsman dan Iya. kemungkinan tahun depan dia akan pindah ke Prema harusnya. Iya. Tapi ya dan juga ini musim pertamanya Armstrong di Formula 2, jadi struggle-nya masih ada dan mobil Formula 2 ini rumit loh untuk diatur setupnya dan Hmm, lain-lain. betul, betul. Iya. Sementara itu Alesi, Alesi, aduh Alesi. dulu-dulu deh. Ale Alesi kalau menurut gue ya, Hmm. Bukan John ya, Giulianos anaknya. ya gila Alesi. Hmm. Menurut lu gimana? Mungkin sih, maksudnya Dari tahun 2016. maksudnya untuk apa nih? Untuk penjajal free practice atau Apa ya? Paling nggak kayak mix sama Kalum sekarang lah. mix sama kalum ya? Ya Hmm. sih bisa lah, bisa bisa. Kalau untuk gua ya. Bisa karena Hmm, ayahnya pembalap. wah itu udah pasti lah, udah pasti masa apa ayahnya pebalap nih, masa bocahnya nggak bisa? Iya, Kayak nggak, makanya. maksudnya Kayak makanya. mungkin dari segi apa poin juga podium ya. Bukan podium, maksudnya dari segi Dia poin. podium Pak di Formula 2 belum. Iya, kagak. Maksudnya dari Oh, segi apa tuh poinnya. iya. Poin. Dia di GP3 doang bagus. Itu pun peringkat 7-6. Nggak, cuman kan maksudnya apa ya? Ada progres gitu loh. Progres apaan? Kagak ada progres pisan. Nah itu apa Kalau di GP3 buktinya apa tuh? ya di GP3 gitu-gitu aja, Wim. Maksud gua dia 3 musim di GP3 tahun 2016 dia hampir nggak meraih poin. 2017 dia tampil solid peringkat 6 kalau nggak salah, meraih kemenangan pertamanya juga. Di 2018 dia peringkat 7 gitu dan bersama tim yang sama, tim Trident gitu. Tim Trident bukan tim jelek di GP3 waktu itu. Tim unggulan ya, Trident dulu. Timnya cukup tim unggulan. Nah cuman kalau Tapi kalau menurut gue ada apa ya, maksudnya ada harapan lah buat Ales nih, bisa paling bisa tidak ya. mencicipi free practice, apa gak usah ke F1 dulu, paling tidak mencicipi free practice-nya gitu loh. Oh iya, iya. Kirain Untuk F1. mencicipi nasi goreng ya. Oh ya dia kan BTW orang sono namanya Eropa sono ya, makanannya itulah spaghetti, gak kenal ya nasi goreng man. Iya, 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 Ah, iya. Kayak ini apa sih namanya? Kayak apa sih namanya? Bolognese gitu ya. Apalagi dia tinggalnya di Itali gitu, tahu yo, bahasa Itali, iya, kental dengan Itali karena bokapnya juga pernah apa membalap bersama Itali gitu ya. iya, iya, Padahal ibunya orang Jepang loh. iya. Iya, ibu model-model Jepang. Ya kalau menurut gue sih Giuliano Alesi ini gue harus keluarin kata mutiara gue, mediocre. Nah, kenapa tuh? Bisa lo bilang mediocre tuh lo lihat dari sisi sebelah mananya? Ya, lu lihat aja trik record dari dia di Formula 4 dia peringkat 4, habis itu langsung jajal GP3 dengan apa? Dengan nama Alesi dia bisa menjajal semua balapan. No, keren kan? Padahal Keren kan? Dengan nama Alesi, semua balapan bisa dicicipi loh. iya, di Formula 4 aja dia juga nggak begitu bagus-bagus amat. Tahu-tahu di GP3 juga dia stuck di situ-situ aja. Sekarang di Formula 2 Nggak cuma kan em, GP3 kan sempat apa di atas top 10 kan? GP3 maksudnya sempat ya di dia atas. sempat ya top 10. Ya emang finishnya di atas top 10 dia di klasemen. Coba kan di situ-situ aja, Wim. Si Alesi ini. Di 6, di 7 gitu ya. Iya, meskipun dia meraih kemenangan di situ tapi biasanya gitu-gitu aja gitu loh. Dan untuk ya ini menurut gue jadi musim musim terakhirnya pembuktiannya dia di Ferrari Driver Academy, apakah dia masih panas apa enggak? Kalau menurut gue sih
udah enggak gitu loh. Dia kapasitasnya pas-pasan gitu. Pas-pasan dia. Nggak kayak ayahnya. Ya beda zaman sih, nggak bisa dibandingkan juga. Tapi apa ya? Gak bisa. Ya, dengan nama Alesi aja dia masih bertahan di Ferrari Driver Academy menurut gua, jujur aja. Iya. Iya gitu. Jadi menurut gua Alesi sih akan ke free practice bisa. Tapi kalau untuk ke F1 enggak. Masih belum. Enggak. Kalau dibilang belum kayaknya ya kita nggak tahu ya lah. Ini Formula 2, ini balapan. Kayak Nicolas Latifi aja yang sebelum musim 2017 performanya gitu-gitu aja, tahu-tahu Hmm. 2017 bisa merangkak naik. Itu Iya. luar biasa gitu. Tapi di Nah, kita tahun berapa ya? Tahun 2015 ya. Itu dia ya masuk peringkat 4 sih. Peringkat 4 apa tuh Formula 4 empat Prancis. Prancis Iya. peringkat 4 Iya. juara atau runner up kali ini. Peringkat Oke, 4. bisa bisa ini sendiri aja lah. Formula 4 Prancis, Formula 4 lokal. Iya. Oke, oke. Terus Ya itu aja. tahun lalu juga di Formula 2 urutan ke-15 sih. Ya nggak heran sih karena dia di tim Trident. Trident Iya. di Formula 2 juga mediocre nih tim. Iya. Tapi sekarang bersama BWT HWE Iya. ya tim baru sih, tapi tergolong tim baru. Tapi kan ini kan bekasnya tim Arden. Iya. Paling nggak ya kalau kalau emang Alesi bener-bener mau bertahan di Ferrari Driver Academy, ya Ferrari Driver Academy harus sabar-sabar aja udah. Tahun depan ini harus di tim yang bagus. Iya. Kalau yang terbukti ya, tapi nggak tahu juga. Entah itu sama ERT, Prema atau Dams atau apalah gitu loh. Nah, kalau mau bersabar ya, Ferrari Driver Academy kalau mau sabar ya. Nah, Itu sih kalau gua. Enzo Fittipaldi, Arthur Leclerc, Gianluca Petkov. Enzo gue ngelihatnya tahun depan lah bakal ke Formula apa stay di Formula 3 tapi bisa meraih hasil yang bagus sih. si Enzo ini ya. Iya. Dan fakta yang menariknya adalah Enzo Fittipaldi ini adalah cucunya Emerson Fittipaldi. Tapi Emerson Fittipaldi ini memiliki seorang anak yang lebih muda daripada cucunya. Gimana Ngerti gimana gak maksud gue? gimana? Gini. Jadi Enzo Fittipaldi ini Ya. adalah cucunya Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Fakta yang menariknya adalah Emerson Fittipaldi memiliki anak yang lebih muda daripada Enzo Fittipaldi. Paham? Oh ya paham. Ya paham. Ya. Sekarang anaknya itu lagi di karting. Ya paham. Iya. Pak kan si siapa Emerson ini kan punya cucu namanya Enzo sama Pietro. Ya. Nah, Emerson ini punya anak yang lebih muda dari Enzo sama Pietro. Nah, lo Halo. bingung dah lo. nyebut anak Emerson yang lebih muda dari lu gimana tuh? Ya contohnya kayak di berita sepak bola kan ada tuh. Ayah tirinya Iya. Neymar. Ayo. Lebih muda Ampun. kan Neymar. Tapi kan nggak jadi. Nah, cuman kan andai kata jadi gitu kan. Iya. Ya udah, menurut lu gimana tuh Enzo? Tadi udah ya lu ya? Enzo ada sih ada bisa di Formula 3 kalau gue sih ngeliatnya gini, ngeliatnya dia ada bekal di 2018 tuh dia bagus tuh. Bagusnya di apa? juara F4 Italia sama Jerman kan, ADAC. Iya. Enggak, itu dia di peringkat ketiga yang Jerman itu. Iya. Terus juga di 2019 di Formula Regional Eropa juga urutan kedua. Nah, cuman di 2020 aja nih di Ya, Formula 3 dia masih urutan ke-15. Ya 15 rookie atau sih. 17? 16 ya? Lupa tuh berarti 15. Iya sekitar di bawah bottom 10 lah, di bawah 10 lah, di bawah top 10. Ya wajar sih karena emang si Enzo ini adalah musim pertamanya dia plus dia bersama tim yang nggak bagus-bagus amat. Coba dia dikasih mobil Prema, insya Allah bisa. Kan nggak mungkin. Dia juga tahu kok lingkungan Prema.
Dikasih mobil Prema berarti ya untuk bisa apa? Bisa aja, bisa aja. Dia Hmm. cukup lama di Prema juga loh. Gianluca Petkov sama Arthur Leclerc. Arthur Leclerc aja lah. Arthur Leclerc. Sekarang dia memimpin di klasemen Formula Regional Eropa. Adik dari Charles Leclerc. Pembalap Formula 1 Ferrari yang sekarang. Ya, Akan seperti apa nih Arthur Leclerc menurut lo? Arthur Leclerc ya. Ada bisa lah bisa. So Apalagi ya. ini baru ini dia juara di ajang apa tuh? Iya, Formula Regional. Ragunan Dia ya? mimpin klasemen sekarang. Mimpin ya, mimpin. Dan mimpin klasemen dan juga Ya. balap minggu kemarin kalau nggak salah dia eh, memenangi 3 balapan di Mugello secara berturut-turut. Ya. Itu pencapaian luar biasa Arthur Leclerc. Ya. Apalagi juga di event-event sebelumnya kayak di mana Formula 4 Jerman tuh dia urutan ke Tiga. tiga ya, tiga ya Tiga sama runner US up. Racing. Tiga 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 Bentar. tiga. Sangat gue Iya, tiga tiga, sih. tiga, tiga. Iya, tiga, tiga, tiga. Yang pertama Theo Pourchaire, yang kedua si siapa, Dennis Hauger ya. New Sauger ya. Eh, Dennis Terus juga Hauger, oke. di 2018 di Formula 4 Prancis juga lumayan lah. Walaupun ya nggak podium sih, tapi urutan 5 ya udah pencapaian. Klasemen bukan podium, dia podium iya peringkat 5 maksudnya peringkat Ya, akhir. klasemen ya klasemennya. Klasemen, lu Ah. malah podium. Itu mending Wim. Itu ada pembuktiannya. Sekarang dia jadi juara pimpinan klasemen di Formula Regional dan di Formula 4 Jerman dia juga peringkat 3 gitu dan kontestannya lebih banyak. Alesi. Si ya kita kan optimis aja lah, optimis. Paling kan seperti tadi yang gue bilang paling tidak mencicipi free practice. Ya kalau itu mencicipi ya, kayak ini aja kayak siapa namanya? Kayak siapa tuh pernah ikut free practice kayak ya gitulah banyak ya pembalap yang mencicipi free practice. Even Roy Nissany juga pernah ikut free practice. Gitu Wim. Jadi ya gitulah. Mungkin itu aja kali ya Wim ya. Ya sih mungkin itu. Oh iya sama Petkov tadi. Nah Petkov ini apa ya yang gue agak ragu sih. Gianluca Petkov. Well, Petkov sih nggak buruk-buruk amat sih kalau menurut gue ya. Nggak sebenarnya Ya, dibanding apa ya. Ya tapi tetap aja kalau gue sih masih agak ragu supaya dia bisa apa tuh namanya tuh si Petkov ini. Sebenarnya dibanding ya. Arthur itu masih jauh itunya. Arthur Cunha. Arthur Leclerc. Oh, Arthur Leclerc, Arthur Cunha. Kan lu itu. Ya, dan kalau Petkov nggak buruk lah. Petkov musim lalu peringkat Formula 4 Italia, runner up. Dan musim ini jadi pesaingnya Arthur Leclerc, which is not bad. Tapi Cuma ya lihat lagi di Formula musim Jerman dia urutan ke-7 katanya. ayan lah. Enggak runner up kok. Italia apa Jerman lupa. Italia. Soalnya di Jerman Iya, urutannya di Italia. bawah 3 aja kalau nggak salah. Iya. Mungkin Petkov lebih fokus ke ajang Italia ya. Nah, Oke, mungkin ya paling ya itu aja. Dino Beganovic nggak begitu ini ya, masih meraba-raba. Gue melihat bakat dari Beganovic seperti apa. Ya udah, jadi mungkin itu aja. Kita mau bahas apa lagi selanjutnya nih di episode selanjutnya? Gue pusing nih, asli. bahasa apa ya? Pusing tugas lah atau apalah deh. Semua juga pusing tugas. Wah, apalagi udah masuk Iya, kuliah kan. iya, gitulah. Tapi masih sempat konsisten untuk merekord dan bikin konten itu aja. Iya sih. Bahas apa nih kira-kira kita ya? Bahas apa ya? Eksistensi mungkin. Eksistensi tolak ukur eksistensi sebagai fans formula atau fans motorsport lah paling enggak. Iya. Terus apa eksistensinya? Ya, eksistensinya lihat Instagramnya dia follow motorsport kayak gitu. Eksistensi. Ya gitu harus ngundang pakar, Pak.
Meskipun gue ada nomor, ada nomor HP-nya gue ada. Gue juga ada follow-followan gitu loh. Ada kenalan, tapi gak yakin sih kalau harus sekarang nih. Kalau gitu gak yakin gue. Mungkin kayak Nanti apa lah ya? mungkin Gue ya. ada nantilah. Nanti kita akan diskusi lagi. Itu urusan dapur. Akan bahas apa di episode 6 selanjutnya. Oke, jadi ya itu aja mungkin dari kami. Sekali lagi selamat untuk Lewis Hamilton berhasil menyamai rekornya Michael Schumacher, dan gue prediksi Hamilton bisa 100 kemenangan sih. Kalau misalnya tahun depan dia masih di F1. Berarti melebihi Schumacher ya kemenangannya. Kenapa? Berarti melebihi Schumacher. Ya iyalah 100 kemenangan. Kalau menurut gue bisa. Habis ini nih, habis GP Eiffel ini kan ada GP apa lagi tuh? Kalau misalnya Portimao. ya, kalau misalnya dia bisa podium lagi, bisa urutan podium menang. Nah, iya terus bukan nggak mungkin bisa 100. Iya. Atau enggak tahun depan dia stay di F1, tapi kayaknya sih kemungkinannya kecil sih. Masih kemungkinannya nggak gede. Nggak gede lah umurnya juga. Ya dia sih nggak mandang umur sih, tapi harusnya ya. Gue meskipun bukan fansnya Hamilton juga, ya bukan berarti gue fansnya Hamilton gue pantas bahwa oke, Hamilton pensiun aja di usia ini, enggak. Maksud gue ngukur-ngukur juga gitu loh. Ya mungkin jadi itu aja mungkin dari gua dan Yoga ya di garis balap ini. Sekali lagi terima kasih bagi kalian yang mendengarkan. Jangan lupa share, like, subs untuk yang di YouTube. Share juga podcast kita ini dan kasih like di Instagram. Follow Instagram dan Twitter kami. Instagramnya _balap. Sementara di Twitter ada @balapgaris. Itu digabung. Ya benar. Itu aja dari gua Bagus. Dan gua Yogo. Ya, sampai jumpa di episode ke-6 selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam motorsport. Salam motorsport.